dan kejayaan Islam di Spanyol. Awal masuknya Islam di Spanyol terjadi pada masa Khalifah Al-Walid, Khalifah dari Bani Umayyah, 705–715 M, yang telah ditetapkan di Damaskus. Sebelum penaklukan Spanyol, umat Islam telah menguasai Afrika Utara dan menjadikannya sebagai salah satu provinsi dari dinasti Bani Umayyah. Islam berkembang di Spanyol. Agama Islam hadir di tanah Spanyol modern pada saat yang hampir sama dengan zaman kejayaan Islam. Kemunculan Islam di negeri tersebut tercatat dari tahun 709 hingga 1614, dimulai dengan pemerintahan Arab dan diakhiri dengan pengusiran Moriscos dari Andalusia. Penaklukan Islam atas Spanyol, juga dikenal sebagai penaklukan Umayyah atas Hispania, terjadi pada awal abad ke-8. Pada saat itu, Kekhalifahan Umayyah adalah kerajaan Muslim Arab yang sangat berkembang yang telah hadir di Afrika Utara. Pada tahun 711 M, pasukan yang dipimpin oleh Tariq ibn Ziyad, seorang komandan militer Muslim, menyeberangi Selat Gibraltar dan mengalahkan pasukan Visigoth dalam pertempuran Guadalid. Ini menandai dimulainya pemerintahan Islam di Spanyol, yang berlangsung selama sekitar 800 tahun. Kehadiran Islam di Spanyol menyebabkan periode perkembangan budaya dan ilmiah, yang dikenal sebagai zaman keemasan Islam di Spanyol. Cendekiawan dan filsuf Muslim memberikan kontribusi yang signifikan pada bidang-bidang seperti matematika, astronomi, kedokteran, dan sastra. Sementara komunitas Kristen dan Yahudi juga hidup dan berkembang di bawah pemerintahan Islam. Kejayaan Islam di Spanyol terjadi ketika salah satu keturunan Bani Umayyah yang bernama Abdur Rahman pergi ke Andalusia saat kejatuhan dinasti Umayyah di Timur Tengah. Lailatul Mashhuro dalam Islam Spanyol, menyebutkan bahwa Abdur Rahman mendirikan dinasti Umayyah di Andalusia pada 755 M, menempatkannya sebagai khalifah yang berkuasa. Di masa kepemimpinan dinasti Umayyah Andalusia, perkembangan Islam dapat dilihat dari didirikannya Masjid Cordova, penegakan hukum Islam. Pembaharuan dalam bidang kemiliteran, kemajuan dalam bidang ilmu pengetahuan, pembangunan kota, dan sejahteranya perekonomian masyarakat kala itu. Terkhusus di bidang pengetahuan, Abdur Rahman mendirikan sekolah-sekolah besar yang diperuntukkan bagi generasi muda. Ia juga mendirikan Universitas Cordova yang perpustakaannya memiliki ratusan ribu buku di masa tersebut. Kemajuan pada bidang ilmu pengetahuan mengakibatkan banyak ilmuwan yang muncul. Di antaranya Abdur Rabi, Ali Ibnu Hazm, Al-Hatib, Ibnu Haldun, Al-Bakri, Al-Idrisi, Ibnu Rushid, Ibnu Batuta, dan lain-lain. Masa keruntuhan Islam di Spanyol dimulai pada 1086 M. Saat itu, Spanyol terpecah menjadi 30 negara kecil. Hal tersebut menyebabkan wilayah-wilayah Islam juga terpecah. Inilah yang kemudian mengakibatkan terjadinya perang saudara sesama umat Islam. Karena alasan kekuasaan wilayah. Kejadian demikian terus berlanjut dan kian melemahkan pengaruh Islam di Spanyol. Ahmad Shalabi dalam Sejarah dan Kebudayaan Islam tahun 1983, menyebutkan bahwa Cordova dan Sevilla pada 1248 M jatuh ke tangan penguasa setempat, kemudian satu persatu daerah Spanyol pun lepas dari kekuasaan Islam. Pada akhirnya, pengaruh Islam di Spanyol berakhir pada 1492 M. Saat itu, Raja Ferdinand dan Ratu Isabella menyatukan kekuatan untuk menyerang Andalusia. Pemimpin Islam kala itu, Abu Abdullah tidak kuasa menahan serangan Raja Ferdinand dan Ratu Isabella, hingga akhirnya ia mengaku kalah. Secara umum, Spanyol cukup terbuka terhadap Islam dan tidak menutup akses bagi umat Islam untuk melaksanakan kegiatan keagamaannya. Toleransi antar umat beragama juga menjadi hal yang lumrah di sana. Selanjutnya, peninggalan-peninggalan Islam pada masa lampau yang masih dapat dilihat, yaitu Cordoba Mezquita or Cordoba Mosque, The Alhambra Palace or Alhambra Palace,
Madinat Az-Zahra atau benteng kota yang dibangun pada tahun 936 oleh Abd ar-Rahman III. La Madrasah Granada atau Madrasah Granada. Semoga dengan izin Allah, Islam akan kembali bangkit di seluruh dunia. Amin. Terima kasih.